Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Gulai Daging Ibu ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke? Imran menghela nafas dalam, resah mengingat betapa mengerikan kejadian malam di mana ia hampir saja menjadi bahan baku gulai dagangan Parni. Ya, itulah alasan kenapa aku berkeras pindah. Karena aku melihat sendiri bagaimana wanita itu dengan sadis memotong-motong daging. Yang kamu maksud ini siapa, Ran? Andi menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal, bingung arah pembicaraan Imran seperti teka-teki baginya. Siapa lagi kalau bukan tetangga rumahku yang berjalan gulai? Imran menyandarkan tubuhnya di kursi mobil, pandangannya lurus di depan. Maksudmu si mbak yang gulainya lagi viral karena enak dan murah itu? Jangan fitnah kamu, Ran. Bahaya. Andi memindai pandangannya ke arah Imran, kemudian kembali ke jalan. Kamu boleh nggak percaya, tapi aku bisa pastikan 100% omonganku ini benar adanya. Wanita itu psikopat. Aku melihat sendiri ada usus dan jeroan yang masih ada di lantai beserta darah yang menggenang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, lagian bertepatan dengan hilangnya mayat anak bayi tempo hari. Besoknya ia buka warung gulai daging, padahal jangankan untuk beli daging, makan pun cuma pakai nasi aking. Terus beberapa hari kemudian ada nenek dan cucunya hilang begitu saja. Aku yakin mereka pasti menjadi bahan gulai Mbak Parni itu. Andi kemudian menepikan mobilnya, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ingin rasanya tak percaya dengan ucapan kawan di sebelahnya. Tapi hati kecilnya seolah berkata bahwa itu memang sebuah kebenaran. Andi kembali menyulut rokoknya dengan mematik api, menyesap dan mengumpulkan asap secara perlahan. Ran, kamu yakin ini semua tidak kejahatan? Nggak bisa dibiarin begitu saja. Apa kita hubungi polisi? Kamu mau jadi saksi? Tanya Andi. Kamu jangan gila, Dil. Itu bisa membahayakan aku dan keluargaku. Lagian kasihan lihat Mbak Parni dan anak-anaknya. Ah, kamu aneh, Ran. Orang nggak punya rasa kasihan kok dibela. Bukan gitu, cuma kan kita belum punya bukti kalau dia memang yang ngambil mayat bayi dan penyebab hilangnya nenek Timah di kampungku. Imran berusaha mencegah Andi. Tolong dirahasiakan ini demi nyawaku dan keluargaku. Mohon Imran. Ia merasa menyesal sudah keceplosan perihal Mbak Parni. Andi mematung, tapi sejurus kemudian dia mengangguk. Ya Ran, aku janji demi keselamatan keluarga dan dirimu. Imran bernapas lega. Mudah-mudahan Adi bisa dipercaya. Mobil akhirnya bergerak perlahan. Pikiran tenang Mbak Parni lenyap, berganti dengan obrolan ringan memecah keheningan. Gito sampai di rumah setelah diantar Timan. Hanya Sari, saudaranya, yang ikut turun membantu Gito untuk berjalan. Yang lain masih trauma menghadapi sikap mengerikan Parni. Gito memaklumi, tapi Gito kali ini bisa berjalan sendiri karena sebuah tongkat yang diberikan Diman, abangnya, sebelum mereka pulang. Terima kasih ya dek, udah anterin abang sampai rumah, ujar Gito sambil mengelus pucuk kepala Sari. Sari mengangkat wajahnya dan menatap dalam mata Gito abangnya. Hati-hati, tiba-tiba sakit dan matanya berembun. Gito yang melihat kilat kesedihan di mata adiknya merasa heran. Kenapa, Sar? Ini karena mama. Kamu kan mau menginap di rumah Bang Diman. Abang rasa pelan-pelan kamu pasti akan terbiasa.
dan sedih kamu akan berkurang. Kita harus kuat, Dik. Mulai sekarang kita sama-sama saling rangkul ya. Abang sayang kalian. Sari semakin terisak. Bulir bening itu tumpah ruah. Sari, ini bukan karena mama, Bang, tapi karena abang. Abang. Iya, Sari menyesal karena termakan omongan mama dulu. Sampai Sari tutup mata dengan kehidupan abang. Kemarin Mbak Parni mengutarakan itu semua. Sampaikan permintaan maafku pada Mbak Parni, Bang. Sudah menuduhnya berbuat jahat sama mama, ujar Sari tulus. Gito terdiam sejenak. Ia kemudian mengangkat tangan dan menyentuh bahu adiknya. Sudahlah Sar, kita mulai dari awal lagi. Yang dulu jangan diingat. Abang yakin mbakmu pasti mau maafin. Dia orang baik. Sari mengangguk pelan, kemudian mencium punggung tangan Gito. Ia berpamitan, memutar tubuhnya dan melangkah cepat menuju mobil terparkir di halaman rumah. Gito tetap di tempat, memandang hingga mobil bergerak lagi. Ia kemudian memutar tubuh dan masuk ke dalam rumah, di mana ia mendapat Parni, istrinya sedang menyuapi kedua anaknya, sedangkan anak yang lain sedang makan sambil mengobrol yang sesekali diselingi tawa. Assalamualaikum Bu, ucap Gito sembari melangkah ke sisi Parni. Waalaikumsalam, ucap anaknya, sedang Parni hanya terdiam. Bapak dari mana? Itu apa? Tanya anaknya. Mereka nampak ribut melihat tongkat yang dibawa Gito. Gito tak ingin anak-anaknya bersedih karena kabar buruk tentang nenek mereka. Ia hanya tersenyum, kemudian menjawab sekadarnya. Iya, ini dibeliin Wak Diman. Bapak masuk kamar dulu ya, capek. Izin Gito yang diangguk ke keempat anaknya, kecuali Parni. Gito tahu saat ini istrinya sedang marah. Ia tak ingin membuatnya bertambah marah. Gito akhirnya masuk ke dalam kamar. Tubuhnya amat lelah. Tanpa ia sadari, ia tertidur dan masuk ke alam mimpi. Srek, srek. Mata Gito menerjang saat Runyal mendengar suara kaki yang terseret dari rancangnya yang bergerak. Ia lalu berbalik dan melihat Parni yang kini melangkah keluar kamar. Gito kemudian menekan perutnya. Pedih, ia lupa belum makan malam karena tertidur sejak sore tadi. Merasa perih yang teramat sangat, Gito terpaksa bangkit. Ia kemudian meraih tongkat yang sengaja ia letakkan di dinding dekat tempat tidurnya. Susah payah ia berdiri dan baru saja ia keluar dari kamar, telinganya mendengar pintu belakang rumah tertutup. Pelan ia menuju dapur dan saat berusaha membuka, rupanya pintu terkunci dari luar. Merasa ada yang suatu ganjal, Gito melupakan rasa laparnya dan melangkah menuju pintu samping. Jantungnya berdegup kencang saat samar matanya menangkap sosok istrinya. Parni sedang berjalan di tengah gelapan malam, membawa karung dan juga parang panjang. Untuk pertama kalinya, ia akhirnya tahu kemana istrinya ketika hilang tengah malam. Karena rasa penasarannya begitu membuncah, Gito mengikuti Parni dengan jarak yang cukup jauh. Hatinya risau, mau apa sebenarnya Parni membawa parang dan karung di saat kampung seperti ini? Dengan jarak yang cukup jauh, Gito menghentikan langkah dan mencari tempat bersembunyi saat Parni menghunuskan parang panjang pada seorang pemuda yang duduk bersama teman-temannya. Entah apa yang mereka perdebatkan, beberapa saat kemudian mereka lali tunggang lalang. Gito hanya mampu melihat dari jauh, tanpa tahu apa yang diucapkan Parni dan beberapa pemuda yang ketakutan. Saat semua sudah pergi dan Parni seorang diri, Gito hendak keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, nanar matanya menangkap sosok lelaki yang tiba-tiba menepi dan berbincang dengan Parni. Istrinya kemudian naik ke atas motor dan pergi begitu saja bersama lelaki asing yang Gito tak tahu itu siapa.
Gito menekan hatinya yang tiba-tiba perih. Berbagai pertanyaan berputar di pikirnya. Siapa orang itu? Kemana istrinya pergi? Mau apa mereka? Apa istrinya selingkuh? Apa lelaki yang memberi modal untuk usahanya? Lantas, apa yang diperbincangkan Parni dengan beberapa pemuda? Untuk apa karung dan parang yang ia bawa? Melihat Parni yang semakin jauh dan sulit untuk ia kejar, Gito memilih memutar tubuh dan kembali pulang ke rumah. Tubuhnya teramat lelah, begitupun dengan hatinya. Ia begitu syok melihat kejadian malam ini yang membuat otaknya berpikir keras, kecewa, terluka. Istrinya kini berkabut misteri. Pantaslah kini Parni menjadi pemarah dan sering mendiaminya. Ternyata Parni punya cinta lain di sana. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Gito hanya ditemani hembusan angin malam yang membawa dirinya dalam kesedihan. Pendar cahaya rembulan yang penuh menerangi langkah kakinya yang menapak tertatih di antara tanah bercampur kerikil. Terseok-seok hingga beberapa kali terjatuh dan pakaian penuh debu. Hidup Gito rasa hancur. Wanita yang amat ia cintai kini berani mendua. Dan terjawab sudah mengapa istrinya selalu hilang di tengah malam hingga subuh menjelang. Gito mengelus perlu dan juga bulir bening yang meluruh di sudut netranya yang memanas. Ia merasa sangat rendah, harga dirinya diinjak-injak. Tak punya kuasa karena keterbatasan yang ia punya. Gito menghentikan langkah begitu saja tiba di ambang pintu, memperhatikan keadaan sekitar di rumahnya. Perih, hatinya sungguh perih jika suatu saat ia dan Parni harus berpisah dan meninggalkan rumah sederhana yang menjadi bukti cinta antara dirinya, Parni dan keempat anaknya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana menjalani hidup tanpa Parni dan juga buah hatinya. Namun ia juga tak akan bisa hidup dengan berkubang kebohongan. Ia lelaki dan pantang baginya menerima wanita yang sudah mengkhianati. Susah payah ia akhirnya sampai di kamar, mengganti pakaian yang sudah kotor karena debu dan tanah. Tak ia indahkan bunyi genderang dalam perutnya dan perih yang menyiksa. Ia hanya ingin tertidur dan melupakan kejadian malam ini, seolah semua ini hanya mimpi tak pernah terjadi. Baru saja ia akan terlelap, bunyi langkah kaki kembali menghilangkan rasa kantuk yang sempat menyerang. Wah, seperti ada benda berat yang terjatuh dan erangan suara Parni. Gito langsung bangkit dan meraih tongkat yang ada di sampingnya. Pelan kakinya menampak ke dapur saat ia dengar dapur terbuka. Ia hendak membuka pintu yang menjadi penghalang dua ruangan, tapi aksinya terhenti saat mendengar kaki yang diseret. Sebenarnya apa yang dilakukan istrinya? Syukurlah malam ini lumayan banyak. Gito terdiam. Mendengar lirian suara Parni, rasa penasaran kian mempuncah saat Parni mulai menggeser perabotan di dapur. Ayo, semangat Parni. Kembali Gito mendengar suara Parni yang berbicara pada dirinya. Detik berikutnya ia mendengar suara gelundungan dan tatakan pisau yang beradu dengan talena. Tak tak tak, siapa? Ujar Parni dari dapur. Bapak, saut Gito sedikit menyentak. Mau ngapain Pak? Bapak kan udah bisa jalan sendiri, lewat samping aja, ibu lagi sibuk, tolak Parni. Bapak mau minum haus, jawab Gito beralasan. Tak ada jawaban, Gito hanya mendengar suara gerakan dari dalam, geseran meja dan suara gelas yang beradu. Tak menunggu lama, pintu dibuka sedikit. Parni seperti menghalangi agar Gito tak masuk dapur. Ini Pak. Parni menyerahkan gelas berisi air putih. Bau anyir dan darah menyeruak dan menusuk hidung Gito. Kening suami Parni itu mengenyit, mencium bau aneh yang baru kali ini ia temui. Apa yang kamu sembunyikan, Bu?
Gito menatap tajam mata Parni. Tangannya refleks mendorong pintu yang sengaja dibuka Parni sedikit. Parni kelelapan saat pintu terbuka lebar, sedang Gito menutup mulutnya mual. Apa-apaan ini, Bu? Jadi benar yang ku dengar saat kau bertengkar. Kau pembunuh. Apa jangan-jangan malam ini kau yang membunuh Mama bersama selingkuhanmu itu? Gito beringsut mundur. Perutnya seperti teraduk-aduk melihat pemandangan ngeri di hadapannya. Jari-jari yang menyembur di dalam baskom meski terlihat berbulu, tapi benak Gito mencerna itu adalah jari anak kecil. Potongan tangan tambah kulit seperti milik anak kecil, usus yang bergeletak di lantai juga jeroan, beberapa baskom yang penuh daging juga darah, dan panci lain sedang berada di atas kompor. Entah apa isinya. Gito muntah di tempat. Bau anyir yang memandang seram di hadapan membuat kepala pusing seketika. Pak, Bapak salah sangka, Pak. Ini tak seperti Bapak pikirkan. Ayo, Pak, kita duduk dulu. Parni berusaha merayu suaminya yang nampak amat marah. Gito menepis tangan Parni keras. Wanita yang hampir paruh baya itu tak dapat memendam gelisah dan sedih yang berkecamuk dalam hatinya. Bulir bening menerobos begitu saja di kedua netranya. Tangan mengepal keras, tubuhnya bergetar hebat di antara tangis yang tertahan. Gito, lelaki yang merasa tersakiti itu, memilih memutar tubuh dan melangkah meninggalkan Parni seorang diri di dapur. Parni menghapus air matanya. Kadung ketahuan, lebih baik jujur sekalian daripada suaminya semakin berprasangka buruk padanya. Dan kesit Parni membersihkan dapurnya. Kebetulan pekerjaan sudah selesai. Ia berhenti sejenak saat memasukkan jeroan, usus, dan kulit yang ia seset sebelum memotong-motong menjadi bagian lebih kecil. Hatinya sedih dan ada rasa menyesal yang memuncak di dalam batin. Ia berjanji jika ada rezeki nanti, ia tak akan memakai daging ini. Ia tahu saat ini uang yang dihasilkan haram, tapi dari uang itu ia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak perlu menjadi pengemis hanya untuk sebatas menasi aki yang tak layak konsumsi. Lihatlah, sekarang anak-anaknya tampak lebih berisi, tidur mereka nyenyak, mau jajan apapun bisa. Parni berjualan bukan untuk membuatnya kaya, tapi untuk sebuah senyum yang terukir di wajah polos buah hatinya. Lihatlah, berkat ia jualan, suaminya bisa berobat dan kini bisa berjalan, walaupun belum terlalu lancar. Parni bergegas, air matanya tak lagi merembes keluar. Ia bertekad untuk kuat. Apa yang dituduhkan suaminya sama sekali tidak benar, semuanya salah paham. Setelah semua beres, Parni menyusul suaminya masuk ke kamar, menutup pintu pelan dan memeluk tubuh Gito dari belakang. Gito yang merasa jijik melihat kelakuan Parni hendak melepas pelukan Parni. Kau menculik anak-anak untuk jadikan gulai, betulkah itu? Lirih suara Gito. Parni mematung. Ia berusaha keras untuk bisa jujur. Maafkan ibu, Pak. Kejadian tadi malam menjelang subuh membuat ikatan cintaku bersama Parni kian kuat. Aku benar-benar bersyukur punya istri yang sempurna. Bukan cuma ia bisa melengkapi diriku, pantang menyerah dan cinta keluarga. Meski aku tahu apa yang ia berbuat itu salah adanya, tapi hati kecilku bangga padanya, malah mengutuk diriku sendiri yang tak becus menjadi seorang lelaki dan suami. Sekarang aku sudah siap bisa berjalan dan berjanji untuk membantunya. Kami akan memulai hidup baru yang lebih sempurna. Harapanku, semoga apa yang dilakukan istriku sebelumnya tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Semoga. Pak, ibu siap-siap dulu di depannya. Bentar lagi warung buka. Aku mengangguk kalau menatap wajah sayu dan lembut itu terucap. Satu kecupan ku berikan padanya. Ia pipinya memerah.
Kami seperti muda-mudi yang baru dimabuk cinta, sedangkan aku menunggui anak-anak bermain. Parni duduk menunggu dagangannya seorang diri. Waktu sudah menuju setengah hari. Biasanya sebelum setengah hari, istriku sudah bersiap-siap dan memasukkan perabotan di dalam rumah. Tapi saat ini, ia masih tetap berada di luar. Apa yang terjadi? Apakah tak ada pembeli? Aku yang penasaran akhirnya melangkah ke teras depan dan menunggu Parni yang duduk gelisah sembari menatap panci berisi gulai. "Bu, kok belum masuk?" lirihku sembari menyentuh bahunya. Ia nampak menghela nafas dan menatapku sedih. "Hari ini gak ada pembeli, Pak, satupun. Ibu gak tahu penyebabnya. Sedang kemarin masih ramai." Wajahnya tampak gusar. "Sudah, Bu, jangan risau. Mungkin hari ini belum rezeki kita. Ikhlas ya, Bu. Bapak selalu berdoa supaya rezeki lain dan kita bisa memulai hidup kita tanpa rasa bersalah." Aku menenangkan. Aku melihat matanya yang berkaca-kaca. Ini yang terakhir kulihat ia menangis. Aku berjanji hari esok Parniku akan kembali ceria dan semangat menjalani hari. "Bu, bereskan dan buang. Kita masak telur saja. Insya Allah Bapak mau pinjam uang buat modal sama Bang Timan atau Sari. Mereka pasti mau minjami. Ibu gak perlu menjalankan bisnis kotor ini lagi. Sekarang ada Bapak, Bu. Kita berjuang sama-sama." Aku menggenggam tangannya dan dengan haru ia memeluk pinggangku. Tangisannya pecah saat itu juga. "Parni, itu dia, Parni." Di saatnya bersamaan, iringan warga tampak ramai menuju rumah. Teriakan dan makian keluar dari mulut mereka. Keempat anakku berlarian dari dalam rumah dan berlindung di belakangku. Mereka tampak sangat ketakutan saat warga semakin mendekat. Sari mendapat kabar dari Timan jika pembunuh Mamak sudah menyerahkan diri. Ia bernapas lega karena sejak Mamak ditemukan dan pembunuhnya menyerahkan diri, ia tak lagi didatangi arwah Mamaknya yang menangis meminta tolong. Seperti siang ini, ia hendak ke rumah sakit dan menyelesaikan administrasi. Ia dan Timan akan membawa Mamaknya kembali, sementara Dewi menunggu di rumah untuk menyambut para warga yang datang melayat. Sebelum mereka ke rumah, mereka akan mampir ke rumah Gito dan membawanya bersama. Gito tak punya handphone. Itu yang menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Jalan satu-satunya hanya bertandang ke rumah Gito. Di perjalanan, Diman nampak resah, seperti ada yang ia ungkapkan. Sari yang melihat gelagat Diman merasa curiga. "Kenapa, Bang? Nampaknya resah sekali," ujarnya sambil memandang wajah abangnya. Diman menghela napas dalam. Ia kemudian menepikan mobilnya dan balik menatap Sari. "Sar, Gito nggak masuk dalam daftar warisan. Dia tahu itu. Ia berkeras tak ingin membagi harta Mamak pada Gito." "Hah? Abang sebenarnya ingin adil. Bagaimanapun Gito adalah anak Mamak. Abang gak mau serakah dan rakus, apalagi mengingat bagaimana keadaan adik abang itu, Sar." Sari yang mendengar pengakuan Timan merasa terharu, tapi juga kesal karena mendengar jika Dewi ikut campur dalam hal urusan antar mereka. "Abang sudah benar, bagaimanapun Ban Gito itu anak Mamak juga. Kita gak boleh serakah, apalagi Mbak Dewi, dia gak bisa ikut campur. Ini warisan kita, Bang. Berpikirlah secara jernih, jangan zolim." Dada Sari naik turun, menahan emosi bergejolak. "Iya, tapi Dewi mengancam minta cerai kalau sampai kita diberikan haknya. Bang, jangan takut istri. Kau mau dibayangi dosa seumur hidup. Gak berkah makan bukan hak kita, Bang." Sari menahan emosi menghadapi sikap abangnya yang lemah.
Kalau abang lebih milih istri rakus seperti dia dan membuat keluarga kita pecah, aku akan bakar rumah kita biar semua impas, ancam Sari. Sari, jangan gila Kode, itu rumah warisan satu-satunya. Wajah Diman memelas. Ini saatnya abang berusaha jadi suami yang tegas. Jangan mau disetir istri untuk hal yang tidak baik. Uang itu bisa untuk mensejarahkan hidup bang gitu dan keluarganya. Cukuplah bang, selama ini mata kita tutup atas semua kehilafan dan ketidakbudian kita pada mereka. Abang ingat Mbak Parni bilang apa? Ia sampai mengemis minta nasi sisa demi makan bang gitu dan anak-anaknya. Apa kita masih tega berlaku demikian? Mereka itu saudara kita bang, darah daging kita. Kali ini Sari tak dapat memendam lagi perasaannya sedih selama ini menghantuinya. Diman terdiam melihat cairan bening yang menyeruak dan tumpah di kedua sudut mata adiknya. Semua yang diucapkan Sari benar adanya. Apakah ia akan terus menjadi seorang zolim dan menutup mata pada penderitaan saudara kandungnya itu, menikmati gelimbang harta yang bukan haknya? Sudah dik, abang minta maaf ya. Abang ngerti maksud kamu. Kita ke rumah bang Kito, kita bawa mama pulang dan setelah selesai kita bagi warisan. Mama sesuai ketentuan hukum yang berlaku ya. Diman menyeka air mata yang tersisa di pipi Sari. Dah, jangan nangis. Terima kasih sudah menyadarkan abang. Kalau nggak ada adik sebaik kamu, abang nggak tahu apa jadi besok. Ya bang, kita sama-sama saling peduli sekarang ya bang. Sari yakin rezeki abang akan bertambah tanpa harus memakan hak bang itu. Diman hanya mengangguk. Pandangannya kini fokus ke jalan, membelah padatnya kendaraan. Setengah jam perjalanan, mobil berbelok dan mulai masuk jalan yang lebih sempit dan dipenuhi perkebunan karet di kiri kanan. Kebun sawit berjajar sebelum akhirnya sampai di sebuah perkampungan padat penduduk. Jalanan semakin sempit, tak lagi aspal, melainkan tanah yang dikelilingi kerikil membuat mobil bergoyang ketika melewatinya. Mobil terpaksa berhenti saat Diman dan Sari, kerumunan warga yang seperti sedang melakukan demo besar-besaran. Diman dan Sari langsung turun dari mobil. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa begitu ramai orang dan mereka menyebut nama Parni? Oke ya, itu tadi cerita dari Gulai Daging Ibu. Ditunggu part selanjutnya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke?